kalau masalah nanti komponen mana yang short tuh lebih mudah lah, yang berharga itu prosesnya untuk mencari konslet. Ya ini kasus boot beres, coba saya matikan, nanti saya nyalakan lagi. Nah nanti saya nyalakan boot. Nah kasus boot udah kelar. Oke, ini baterai HP sama dengan yang dulu itu, saya pakai lagi. Saya pakai lagi nih, dulu Oki pakai ini, short ketemu. Oke ya, sebelum saya cari short pakai baterai HP, mau saya tes lagi di hambatan dalamnya. Saya curiga nih, sebelum saya positifkan pakai baterai HP gini, nanti tegangan yang 3,3 yang kebutuhannya buat prosesor, kalau dia kemasukan tegangan dari 5 volt kan bahaya nih kalau saya suntik pakai baterai HP ya kan. Nah cara ngeceknya gini, kita pastikan di tegangan sumber ini 3,3 dan 1,2 ini ya, ada 2 Vbos ini kan nih input tegangan yang buat prosesor nih 3,3 1,2 ya kan. Nanti kita cek hambatan dalamnya kedua komponen ini ya kan. Kalau udah sampai sini nih, sampai sini short ya kan, bisa dari prosesornya yang udah short ataupun ini ada DC-DC converter yang tegangan 3,3 ini tadi yang saya singgung ini, dua sisi kaki dan tiga sisi kaki ini dia short. Nah nanti gini, sebelum saya ini pakai ini, saya off kan dulu lah jalur tegangan yang 5 volt yang kesini, yang bisa mungkin dia istilahnya bocor lah sampai ke prosesor. Saya lepas dulu, nanti kalau saya kasih tegangan kan dia ndak langsung masuk 5 voltnya ke sini ke prosesor, jadi aman ya. Ini saya lepas dulu aja, ini DC converter saya lepas, kemudian baru saya kasih baterai. Kalau ini saya lepas langsung hilang, berarti komponen ini yang konslet. Ini komponen DC converter ini yang konslet kan. Tapi nanti kalau saya lepas ternyata di bagian Vbos masih konslet bagian sini, berarti kemungkinan besar prosesor udah short itu ya. Tapi kalau short dia masih nyala ya, nantilah cobalah, ada trik lagi nanti. Yang penting kita pastikan kita cari short yang 5 volt itu apa ya, komponen apa yang konslet. Oke ya, ini saya coba lepas dulu ya, kita off kan aja 3,3 yang ke prosesor kita lepas. Kalau ini udah kita lepas, berarti kan kita kasih tegangan dari baterai, dia tidak langsung ke prosesor, jadi aman ya. Saya lepas dulu nih ya, 3,3 nya saya DC converter saya lepas dulu biar tidak langsung tegangan ke prosesor. Itu aja lah mudahnya ya. Nah ini saya lepas dulu, ini DC converter yang 3,3 lepas. Oke ya, ini udah saya lepas DC converter yang 3,3 udah saya lepas. Otomatis yang dari 5 volt dari adaptor ke prosesor dan nggak nyambung lah. Nanti saya tes lagi ya di bagian Vbos ini. Bagian Vbos ini kan dibutuhkan buat 3,3 yang ada di prosesor. Ini saya cek hambatan dalamnya lagi. Kalau udah saya lepas, saya cek hambatan dalam ternyata masih short ya, kemungkinan besar prosesor nih konslet. Otomatis ya ndak ketolong nih STP ya. Saya cek lagi, kalau ndak short di 3,3 ini, di Vbos 3,3 ini, berarti saya yakin ada di nih DC converter ya. Langsung tes ya, moga aja ndak short di prosesor ya, bismillah. Iya Mas, apa nih Mas Dwi Danis yang dari Jakarta ini Mas, seperti ini pengerjaannya ya. Inilah gara-gara salah adaptor, bismillah nih ndak short nih, ndak konslet. Nah masih konslet, nah kan ini masih konslet, berarti nanti mana ya, ntar pakai baterai HP, pakai power supply. Oke saya pakai power supply aja lah, pakai power supply saya kasih tegangan ya di bawahnya 3,3, enggak terlalu besar seperti ini. Pakai baterai ini kan tegangannya bisa 4,2. Nah ini dari output ini aja, dari output DC-DC converter sudah short. Siapa tahu ada solderannya nempel, saya klik-klik dulu
Nah, dia masih short ini kan, ini yang 3,3 short, yang 1,2 coba nih. Nah, yang 1,2 aman nih, ini udah mepet juga sampai 100 nih. Ini enggak short. Kemudian yang ini, nah, dia konslet bagian 3,3 nya. Oke, saya pakai power supply. Ini saya set power supply. Saya set ketegangan 2 volt lah, 2 volt apa 1,8, yang jelas di bawahnya dulu aja lah, di bawahnya tegangan 3,3. Nanti kalau panasnya sudah terasa, ya di situ berarti komponen yang konslet. Ya moga aja enggak prosesor. Kalau prosesor chipset ya udahlah. Berarti jelas, yang penting ketemu ya rusaknya di mana. Kalau nanti ini enggak jadi ya kan paling enggak itu benar. Kita tahu di bagian mana yang konslet. Oke, ini ada tegangan saat kita tes ya, ada tegangan berapa nih power supply ku ini. Ya gini, saya pakai power supply gini, ampernya lebih kecil, ada kontrol. Nanti kalau ada short dia shutdown sendirilah, otomatis dia tidak keluar tegangan. Ya 1,5 nih, saya pakai 1,5 ya buat cari short di ini, di keluaran dari Vibos ini yang buat 3,3 nya. Nanti yang panas bagian mana, otomatis kalau kita cari short pakai power supply, kita cari yang panas yang bagian mana. Kalau dia panas berarti di situ yang short ataupun konslet. Oke, kita pasang ini, kasih tegangan 1,5 nanti ya, ini di jalur ini. Oh gini aja lah, ntar kalau saya solder pakai nanti jarumku, jarum ini ya. Ini kan yang hitam, yang ground saya kasih ke body, yang positifnya saya pakai di peniti ini ya. Kemudian saya tusuk ini di tegangan 3,3 nya, output 3,3 nya, dan nanti saya raba-raba pelan-pelan lah. Namanya pakai power supply, kalau tegangannya bisa betul-betul di bawah tegangan 3,3 ya aman lah. Ini ya, ini ada Vibos, ini kan kakinya timah ya, ini kan kita gini kan nih, langsung jatuh enggak power supply nya. Kalau dia langsung bunyi nggak kuat power supply. Nah, power supply nya kuat, ada short tegangan sekitar berapa tuh ya, tegangan enggak drop, 1,5 enggak drop, ada ampere yang tinggi. Bentar saya raba-raba seperti ini ya. Nanti kalau panasnya enggak terasa, kita naikkan lagi lah, kita kasih 2, berapa volt. Enggak terasa nih panasnya, enggak terasa. Oke, naikkan lagi ya gitu ya, pelan-pelan dari tegangan yang paling kecil dulu kita naikkan, nanti sampai terasa panas di komponen yang mana. Ini saya lepas dulu aja lah pendinginnya, nanti bisa saya raba prosesornya atau apanya yang panas. Oke, saya lepas pendingin, coba lagi ya nih, sampai ke tegangannya sama 1,5. Ya seperti ini, sabarlah pelan-pelan, daripada nanti kita naikkan tegangan lebih tinggi kemudian langsung meletus kan. Sampai kena tangan kayak yang video saya yang dulu itu. Ya walaupun hasilnya kelar, kasus juga clear, tapi kan daripada tangannya gosong. Oke lah, ini sepertinya prosesor nggak panas ya, moga aja nanti prosesor aman. Kalau prosesor aman, saya yakin masih ketemu nanti kalau harus ganti DC-DC converter. Oke ya, ini nggak kerasa pakai 1,5, kita naikkan lagi ya, naikkan tegangan ya 2, lah. Nah ini saya kasih 2,7, masih aman di bawahnya 3,3 ya, atas ya. Tegangannya udah saya naikkan 2,8. Cuman pakai ampere berapa ya tuh, ampere 1 ampere. Kalau pakai baterainya ampernya kan besar, pelan-pelan aja lah daripada langsung ada komponennya kelihatan meletus. Oke, ini pakai 2,8 volt, pelan-pelan. Dia tidak kuat tuh power supply, tapi coba saya paksa bentar ya, bunyi tidak apa-apa. Saya paksa bentar pakai tegangan ini di bawah itu kok, tegangannya di bawah 3,3 masih aman, enggak 3 lebih.
sepertinya prosesor aman, enggak panas. Yang penting prosesor enggak panas. Kalau prosesor enggak panas kan komponen yang lain lah masih ada, spare part masih ada. Yang penting prosesor enggak panas. Masih enggak terasa panas. Oke, kalau nggak kerasa panas ya kita coba ya, ini yang satu jalur ya, yang satu jalur dengan ini yang 3,3 tadi. Ini 3,3 di bagian sini, saya yakin 3,3 lah. Ada satu lagi yang buat 1,2, ini saya lepas ya. Ini juga dapat input yang sama, juga inputnya juga 5 volt dari adaptor. Ini satunya nih, ini sama ya, ini sama, cuman keluarannya 1,2 ya, salah satu lah. Ada ini ada yang 3,3 dan 1,2. biasanya dari posisi yang sebelah sini 1, ya sebelah sini 3,3. ya itulah, kita kan enggak ada nih, ada skema, kita enggak ya harus manual seperti ini. Kalau ada skema kan enak, kita buka yang bagian mana yang tegangan 3,3 dan bagian 1,2. ini enggak ada skema ya, repotnya gitulah kalau ngerjain dari komponen elektronik atau seperti ini. Kita enggak ada skema ya, manual seperti ini. Oke, saya lepas dulu ya, ini ya yang saat buat ini ya, yang DC-DC converter satu ini SOT 23 yang saya lepas lagi. Hilang enggak shortnya kan? Enggak, itu enggak panas. Saya memakai ini tuh ngeri loh, kalau kita cek tegangan di 3,3 itu saya enggak pakai baterai, itu takutnya nanti kalau ada panas di prosesor bisa langsung prosesornya kebakar. Oke, udah saya lepas lagi yang satunya, yang SOT 23 kayaknya ada dua nih, 3,3 dan 1,2 udah saya lepas. Cek hambatan dalam lagi. Oke, moga aja hilang, berarti shortnya ada di SOT. Kalau hilang loh, nah shortnya masih ada. Dimana di kau pakai power supply enggak kerasa panas. Dan ini saya coba lepas lagi di DC converternya juga nggak kerasa panas. Nah, itu hambatannya belum hilang lah. Shortnya di mana nih? Coba saya perhatikan jalurnya dulu. Sorry. Nah, ini biar kelihatan. Ya itulah, kita tracking jalur lah. Keluaran 5 volt tuh yang make siapa aja kan gitu kan. Keluaran 5 volt yang make siapa aja. Oke ya, ini saya teliti dulu ya, biar nggak kelamaan durasi. Saya teliti pelan-pelan, nanti langsung bagian mana yang short langsung bisa langsung tahu ya. Nanti saya langsung share aja lah di bagian mana, daripada kelamaan nanti durasi. Yang jelas ini pakai power supply enggak kerasa panas, kasih adaptor normal juga drop. Oke ya, saya skip dulu, nanti saya cari biar cepet lah, biar durasi enggak kepanjangan. Lanjut ya, ini udah ketemu shortnya di mana, udah ketemu yang paling enggak gini poinnya. Kita cari short secara manual tuh gimana, saya kasih tahu ya. Kalau kita pakai power supply enggak terasa panas, kita coba lepas komponen belum ketemu ya gini ya. Ini ya langkah-langkahnya, ini yang poin di proses pengerjaannya, biar kita enggak salah langkah dan semakin parah. Oke ya, tadi yang short kan di bagian ini, di bagian VBOS yang ini tegangan 3,3 volt. Nah, cara kita cari shortnya gini. Ini kita tracking jalur nih. Ini kan yang 3,3, ini keluar ke sini. Nih, ada di sini ke sini. Nah, dibutuhkan IC EEPROM, dibutuhkan buat input tegangan 1,8 dan juga buat prosesor yang ke sini nih. Kita tracking ya ke sini. Nah, ini ada resistor tadi saya lepas. Nah, kita cara melokalisirnya gini, yang ketegangan yang jalur ke ini ke prosesor kita cut nih. Ini saya potong. Jalur saya potong. Saya cek lagi hambatan dalam di sini. Ternyata masih, berarti prosesor aman. Prosesor tidak konslet. Kemudian lagi saya potong di sini. Ini saya potong jalur lagi ya, kita pakai cutter lah. Pakai cutter kita potong dikit, nanti kan nyambungnya gampang. Kita kerik, kita kasih timah, udah nyambung lagi.
saya potong masih, berarti komponen ini aman. Nah kan, tinggal jalur satu kan 1 2 3 ke sini. Nah kemudian ini saya potong, yang ini ketiga ini short, saya cek hambatan dalam lagi di sini, hilang, sudah hilang ya. Saya menduga ini EEPROM saya lepas, ternyata shortnya saya cek di sini, hambatan dalam di sini kan saya potong, sudah hilang. Otomatis yang masih sini kan masih short di sini, kaki ini saya cek lagi di sini masih short. Nah saya lepas EEPROM masih juga konslet, kemudian saya balik nih, jalurnya masih ini saya balik, ini ada ini jalur tembus ke belakang, ternyata tegangannya dibutuhkan ke rangkaian tuner. Ini udah ketemu di bagian sini ya, ini udah ketemu ya, nanti yang mana nanti saya kasih tahu. Nah ini kan jalurnya ke sini nih, sini ke jalur ke blok tuner ya, betul. Dari itu dari kronologi sinyal enggak ada, kemudian jadi boot ini ke sini nih. Nah ini masuk di area tuner, di perangkatnya ini ketemu shortnya yang mana ya, gini ya kan, ini banyak komponen saya lepas, ada elko, ada DC converter ya kan. Nanti semua saya kembalikan dulu, kita cek sudah nyala atau masih boot. Yang penting itu dulu saya coba dulu ya, saya pasangi dulu nih elko ini ya. Seperti inilah kita cari short biar aman, biar tidak tambah parah ya. Prosesnya seperti ini, kita potong-potong jalur, kita lokalisir lah di bagian mana. Kalau misal kita potong bagian sini, kemudian hambatannya sini short apa enggak, udah enggak short, jelas lah jalur ini ya kemungkinan besar prosesor. Nah tadi saya lepas, saya potong jalur sini dan enggak short di bagian, udah pastilah bagian prosesor dan enggak short. Nah kemudian jalur yang sini ketemu short. Oke itu aja ya caranya kita cari short seperti itu. Ini udah ketemu, saya pasangin dulu, nanti lanjut kita cek masih boot apa enggak. Oke ya, ini dah saya pasang lagi untuk komponen-komponen tadi yang saya lepas, jalur yang saya potong sudah saya sambung lagi, dan kita tes lagi. Tegangannya 5 volt masih drop enggak, tegangan 3,3 ada keluar apa belum, 1,2. kalau semua sudah terpenuhi tinggal kita tes ke monitor, bisa masuk menu enggak, problem bootnya sudah kelar apa belum. Kalau masalah nanti komponen mana yang short tuh lebih mudah lah, yang berharga tuh prosesnya untuk mencari konslet yang menyebabkan boot tegangan drop ya. 5 volt udah stabil, 5 volt udah keluar enggak drop. Kemudian yang fibos bagian sini tadi saya bilang tadi tegangan 3,3 sudah keluar, udah normal. Tegangan 1,2 juga udah keluar ya. Tinggal tes ya, kita tes masih nyala boot pan enggak. Udah kelar, ternyata boot udah selesai. Tinggal kita nanti ya saya kasih tahu ya bagian mana yang short. Sebenarnya yang berharga itu prosesnya kita cari short seperti apa. Saya kira ini masih boot, ternyata udah selesai, udah kelar masalah boot. Kita tinggal tes ke monitor bisa masuk menu apa enggak. Oke bentar. Oke ya, ini kasus boot beres, coba saya matikan, nanti saya nyalakan lagi. Nah kasus boot udah kelar. Oke ya, dari history tidak ada sinyal. Tadi saya ketahuan shortnya di mana. Shortnya sudah ketemu, tadi ada di IC tuner ya. Saya turunkan aja lah biar jelas. Nih ada di IC tuner, ini ada di IC tuner nih, sudah lepas tadi pakai head blower nih. IC tuner, berhubung IC tuner belum ada yang jual, baut-bautnya enggak ada ya, otomatis ini buat kasus sinyalnya enggak kelar ya. Minimal kan kasus bootnya udah kelar, ada gambaran proses pengerjaan untuk selesai kasus boot
dimana ada tegangan yang tidak sampai, ada tegangan yang tidak sesuai. Ya inilah sebabnya kalau kita human error kita salah kasih adaptor yang harusnya 5 volt kita kasih ke 12 volt ya seperti ini. Ini ada komponen inti juga IC tuner ya otomatis, dan tidak bisa buat nangkep siaran. Kalau dapat spare part pasti kelar, kita tinggal ganti kan. Ini tidak ada spare part, yang jual juga belum ada. Mungkin kalau nantilah kapan pasti ada lah, untuk saat ini belum ada. Sebentar belum ada lah, kita manfaatkan aja lah, kita tes ya, kita manfaatkan aja buat nonton YouTube, mungkin nonton video, mungkin kita tes ya. Seperti biasa nih tancap USB dongle buat nangkep wifi. Coba kita support enggak nih dongle ini punya saya ini dengan STB ini. Nah oke ya, Mas Dudanis ini enggak bisa buat T2 lagi karena IC tunernya udah mati gara-gara Mas Dani salah pasang adaptor yang harusnya 5 volt kasih 12 volt saya yakin. Dan ini masih bisa digunakan, masih TV nya nih bisa kita gunakan, kita connect ke wifi, kita buat nonton YouTube, nonton film-film juga ada nih di menu app ini. Seperti video sebelumnya saya bahas, bisa lihat film-film bioskop nih ya, lumayan banyak. Nah masih bisa buat nonton film-film pakai koneksi wifi. Oke, makasih telah menonton ya. Seperti itulah prosesnya tadi buat cari kasus bootnya, dan kemudian ketemu penyakitnya ada short di IC tuner. Otomatis ya buat spare part belum ada, kita bisa manfaatkan nih STB buat nonton YouTube, TikTok dan lain-lain. Oke ya, makasih sudah menonton. Kasus kelar, cuman gegara ndak ada spare part, kita ndak bisa ganti. Kalau ada spare part pasti bisa nih ya, ada spare part juga baru ketemu, udah ada di IC tuner. Makasih sudah menonton, lanjut ke video-video berikutnya.